Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak kita tuh terlalu kepo dengan hari kiamat? Atau mungkin bukan kepo ya bahasanya, terlalu mengait-ngaitkan kejadian-kejadian yang ada dengan hari kiamat. Misalnya apa? Kemarin ada erupsi, oh iya ini bentar lagi kiamat. Ada perang, ada apa. Ada hal-hal yang memang benar sih ada kaitannya barangkali ya, tapi seolah-olah dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pokoknya ini koneknya ke kiamat gitu. Kira-kira seperti apa batasan Ustaz? Kita boleh mengaitkannya. Ini konek nih ke hari kiamat. Yang ini ada sih koneksinya, cuman ya nggak deket-deket banget lah. Itu gimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, kita sepakat bahwasanya tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang terbaik yaitu Jibril alaihissalam dan manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, keduanya tidak tahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anissa, sampaikan kepadaku kapan kiamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan Allah jadikan ilmu tentang kiamat ini hanya Dia yang tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mafatihul ghaib. Allah berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya hanya milik Allah ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan itu kiamat. Dan mereka yang terlalu kepo dengan kiamat ya, dalam arti kiamat, sering mereka sebut kiamat sudah dekat ya. Tanda-tandanya sudah demikian nampak, ini akan sebentar lagi akan terjadi kiamat, demikian dekat kiamat dan seterusnya. Justru kita khawatir ini seperti karakternya orang-orang musyrikin yang mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan kiamat. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, ayyana mursaha, kapan itu akan terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha illahu. Katakan Nabi Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi, bahwasanya ilmu tentang kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. La yujalliha illahu, dan Allah tidak menampakkan kepada siapapun, yang tahu hanya Dia. Kemudian kalau kita perhatikan ada banyak sekali pertanyaan orang-orang musyrikin yang mereka mempertanyakan kapan kiamat terjadi. Mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kapan apa yang kalian janjikan ini, al-wa'du di situ maksudnya adalah kiamat. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar bahwasanya kiamat itu ada. Dan kalimat ini jika kita lihat dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 6 atau 7 ayat, sekitar 7 ayat yang menyebutkan kalimat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Salah satunya di surat Al-Mulk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk memberikan jawaban, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, ilmu tentang kapan itu kiamat ada di sisi Allah, hanya Allah yang memiliki. Maka sebenarnya kita tidak diperintahkan untuk terlalu kepo dengan kapan terjadinya kiamat, sebab itu hanya milik Allah ilmunya. Dan kepo terhadap sesuatu yang gaib adalah sebuah perbuatan yang tercela. Allah memberikan gambaran tentang orang yang kepo terhadap jumlah Ashabul Kahfi. Allah ceritakan Ashabul Kahfi, kejadiannya ada, dan Allah ceritakan real. Tapi generasi belakangan kemudian kepo. Mereka mempertanyakan jumlahnya berapa sih? Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang bilang itu 5, yang keenam adalah anjingnya. Kemudian Allah katakan rajman bil ghaib, ini bentuk rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib. Sehingga Allah menilai salah perbuatan orang yang terlalu kepo dengan kejadian-kejadian yang gaib yang tidak Allah ceritakan. Karena itu yang lebih penting di sini adalah ketika kita tidak tahu bagian yang gaib itu, maka serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz, kalau tadi Ustaz singgung tentang hari kiamat itu kan mungkin belakangan Ustaz ya, ada dai atau mungkin ada ustaz yang ya mengambil spesialisasi kalau kita boleh bahasakan gitu ya. Spesialisasinya apa? Tentang hari kiamat. Sehingga kajiannya pagi, siang, sore, malam ya bahasanya pokoknya hari kiamat. Sehingga ini menjadi semacam branding atau menjadi semacam identitas ustadz akhir zaman gitu. Sebenarnya boleh nggak Ustadz kalau kita memilih gitu, karena ada ustadz-ustadz yang memilih jalur dakwahnya itu, ini ustadz fikih nikah, ada ustadz yang fikih muamalah, ada ustadz yang memang tafsir, ada ustadz yang siroh. Nah, ada ustadz juga yang mau memposisikan diri, ya saya ini adalah ustadz yang memang fokusnya, concernnya di hari kiamat. Sehingga jamaah itu orang awam nanti kalau butuh kajian hari kiamat, tuh datang ke dia. Nah itu gimana? Kalau kita bicara spesialisasi ilmu, itu memang sudah ada sejak masa silam. Dan para ulama, mereka punya spesialisasi ilmu tertentu. Mereka fokus di cabang ilmu tertentu. Dalam posisi ketika mereka fokus di cabang ilmu tertentu, mereka sampai jadi referensi. Misalnya fokus di ilmu hadis, fokus di ilmu masalah sirah nabawi, fokus di ilmu masalah fikih dan seterusnya. Sejak masa silam itu sudah ada. Namun dalam hal ini mereka sampaikan dengan standar ilmiah. Dan perlu untuk dipahami bahwa fokus masalah ilmu berkaitan dengan hari akhir itu sudah ada pendahulunya. Artinya karya-karya masa silam sudah banyak. Seperti misalnya karyanya Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian ulama belakangan juga banyak seperti Dr. Abdullah Al-Ghufaili. Kemudian yang judul buku beliau Asyratus Sa'ah. Kemudian ada Syekh Yusuf Al-Wabil yang juga membahas tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Dan mereka bahas dengan pendekatan riwayat. Mereka sampaikan berdasarkan keterangan hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, baik dari Nabi SAW maupun keterangan para sahabat. Karena ketika kita bicara masalah gaib, maka tidak ada jalur yang bisa kita dapatkan kecuali melalui jalur nubuat, melalui jalur wahyu. Sehingga kita mengimani wahyu ini berbicara seperti ini, berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Nah, masalah kemudian dia berbicara tentang hari kiamat, tapi ternyata rujukannya hanya logika. Ini aneh, karena logika kamu tidak bisa menjangkau hal yang gaib. Kalau kita fokus kepada masalah hari kiamat, kemudian merujuk kepada bukunya Asy-Syahrastani atau bukunya Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, kita acungkan 2 jempol. Bagus. Tapi saya kira yang kita kenal sebagai dai akhir zaman atau akhir pekan tadi? Mungkin akhir bulan. Oh, akhir bulan, Masya Allah. Yang dikenal sebagai dai yang selalu membahas tentang tanda hari kiamat, ya. Dimana dia selalu fokus tentang masalah ini. Tapi dominan itu logika. Hadis yang dia cantumkan cuma 1, 2. Setelah itu dia mulai berlogika. Dengan pakai logika dia kemana-mana. Kemudian dia memprediksi, lalu mengkait-kaitkan. Ini dia bisa bicara, orang lain nggak bisa bicara. Kalau hanya sebatas mengkait-kaitkan. Dan dari mana dia tahu kalau ini ada hubungannya dengan hari kiamat? Anggaplah misalnya, contoh misalnya peristiwa perang Israel belakangan, di mana Gaza dibombardir habis-habisan oleh orang Israel. Misalnya. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan pertolongan bagi kaum muslimin yang ada di Gaza. Dan kaum muslimin yang ada di belahan bumi yang lainnya. Kemudian dia kaitkan dengan kiamat. Andai kan orang ini hidup di zaman perang dunia 2, mungkin dia lebih sangar lagi ketika membahas itu. Karena situasi perangnya lebih mendunia. Hampir di semua titik terjadi perang. Mungkin dia akan menganggap, oh ini sudah bagian dari akhir dunia. Tapi nyatanya, coba sekarang kita lihat. Begitu perang dunia yang kedua berakhir, masih berapa lama usia bumi? Masih sekian puluh tahun. Sehingga pada waktu perang dunia berakhir, kita masih bisa hidup dalam kondisi normal, hidup dalam kondisi nyaman. Yang dulu orang mungkin sudah kepikiran, kiamat sudah dekat, ya. Satria Piningit akan segera muncul, Imam Mahdi sudah datang, dan seterusnya.
dalam situasi ketika chaos ya, ketika suasana kacau itu mendunia. Itu mungkin lebih kuat pendalilannya dibandingkan situasi yang peperangan itu sifatnya parsial, hanya di daerah tertentu, hanya ada di Palestina, hanya ada di Suriah, hanya ada di sekitar kanan kirinya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan hari kiamat, ya mungkin dia perlu mengaca. Dulu perang dunia 2 saja dikaitkan dengan hari kiamat ternyata melesetnya jauh. Apalagi yang cuma kecil-kecil seperti ini. Intinya kalau Anda mau membahas masalah hari kiamat, gunakanlah rujukan dan referensi yang benar. Baca Al-Milal wan Nihal Asy-Syahrastani atau baca Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Ustaz, boleh enggak kalau kita simpulkan saja? Orang yang ngomong tentang hari kiamat tapi nggak nge-refer gitu, nggak ngerujuk kepada kitab-kitab atau tidak merujuk kepada riwayat, sebenarnya itu adalah hoax atau itu adalah konspirasi gitu. Menurut Ustaz gimana? Saya bisa katakan ya, orang ini bisa jadi ngawur ketika bicara. Dan ada banyak korban yang sudah berkali-kali memberikan testimoni di mana dia mengalami paranoid, ketakutan yang berlebihan ketika dikatakan bahwasanya di tanggal sekian akan ada peristiwa ini, ada peristiwa ini. Sampai mereka kan ngitung dengan pendekatan angka. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Atau yang kemarin dia, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Jadi yang angkanya seragam, akan terjadi kayak gini. Sampai ada orang jual rumahnya di kota, kemudian dia pindah ke puncak gunung karena takut akan terjadi banjir besar, kemudian pulau akan terbelah, akhirnya dia bangun rumah di situ dan dia ngumpulin bahan makanan dalam jumlah yang banyak. Dan dia rugi besar karena harus menjual banyak barang-barang berharga yang dia miliki dengan harga murah. Karena paranoid yang dia miliki. Dan itu sebenarnya meresahkan sekali terhadap masyarakat. Ada banyak kemudian orang ketakutan, keresahan itu sampai membuat mereka harus pindah dari daerah tertentu ke daerah yang lain. Begitu ditunggu, sampai detik ini nggak ada apa-apa. Nggak ada berita apapun. Beritanya aja nggak ada. Apalagi kejadian nih. Yang berita itu kadang mendahului kejadian. Sehingga dalam hal ini kita bisa katakan mereka yang bicara tentang masalah akhir zaman, tapi pertama hanya pakai logika atau kekuatan dia dalam berbicara, dia pintar berretorika, atau hanya sebatas dikaitkan dengan A, dikaitkan dengan B, ilmu cocoklogi, kayaknya cocok. Ini saya kira semua bisa bicara kayak gitu, orang awam pun bisa, nggak harus jadi dai. Yang bukan dai bisa, obrolan tukang becak juga mungkin. Ini nggak ilmiah. Jadi kalau mau bahas masalah tanda hari kiamat yang ilmiah, seharusnya Anda merujuk kepada karyanya Asy-Syahrastani yang beliau hidup sekitar abad 5 Hijriah, atau karyanya Al-Hafidz Ibnu Katsir yang hidup sekitar abad 7 Hijriah. Jadi lebih lebih ilmiah, lebih sistematis, lebih bisa terbukti. Karena kita bicara masalah gaib harus berdasarkan bukti dari dalil. Sebab ini hanya bisa disampaikan melalui jalur kenabian. Ustaz, kalau sekarang Ustaz, kita bicara kiamat kan nanti menjelang kiamat itu ada Imam Mahdi Ustaz. Sebenarnya Imam Mahdi itu sekarang udah ada atau belum Ustaz? Jadi kalau ada itu di mana, kapan kita bisa berkunjung, atau mungkin kapan kita bisa ketemu, atau memang belum ada sekarang? Ini terkait Imam Mahdi ini gimana Ustaz? Yang jelas kita mengimani Imam Mahdi muncul di akhir zaman. Dan manusia tidak tahu kapan Imam Mahdi akan muncul. Saya tidak tahu, dan saya yakin semua orang juga tidak tahu. Sehingga apakah Imam Mahdi itu sudah muncul? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Apakah dia sudah dilahirkan maksudnya? Kita tidak tahu. Dan dia dibaiat dalam posisi dia sudah dewasa. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Imam Mahdi wa aslahahullahu fi lailatin. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Kemudian begitu beliau muncul, seluruh kaum muslimin sedunia mengakuinya. Maka waktu dibaiat Imam Mahdi itu bukan baiat parsial, hanya orang tertentu saja yang mau mengakui, sementara yang lain tidak. Imam Mahdi begitu beliau dibaiat, seluruh manusia sedunia mengakui, sehingga bukan baiat parsial. Berarti kalau misalnya di zaman sekarang itu ada yang bilang aslinya Imam Mahdi itu udah muncul, mungkin dia tinggal di
Pakistan, atau mungkin dia tinggal di ya Madinah, mungkin dia tinggal di Mekah, atau mungkin ada yang bilang sekarang Imam Mahdi masih kuliah gitu Ustaz. Ini sebenarnya apa kita bahasakan saja, apa hanya karangan atau bagaimana? Karena kan pengakuannya tadi kalau saya bilang ya baru parsial ya, enggak seluruhnya. Itu gimana? Yang jelas kita tahu bahwasanya sampai titik ini belum ada manusia yang dibaiat sebagai Imam Mahdi. Kita tidak mendengar berita itu baik di Saudi, baik di belahan bumi yang lain. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang membaiat Imam Mahdi. Berarti sampai titik ini tidak ada Imam Mahdi. Baik. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi sudah muncul di titik A, di titik B dan seterusnya. Saya kira ini lelucon saja. Dan orang ini ya bisa kita sebut pandai berkelakar, tapi dia ngawur. Kalau disebut Imam Mahdi lagi kuliah, subhanallah, mungkin akan diketawakan sama orang. Memang betul saya pernah mendengar ada ceramah orang bilang gitu. Sekarang Imam Mahdi sudah muncul di Madinah, lagi ngambil S3, Masya Allah. Kemudian disembunyikan oleh para ulama, la haula wala quwata illa billah. Kalau Imam Mahdi itu sudah muncul, mungkin dia akan jadi sasaran serangan banyak orang. Mungkin akan dibunuh. Terutama misalnya orang kafir yang dia kadang membaca hadis dan kadang dia percaya dengan hadis ini, akan ada Imam Mahdi. Oh, jangan sampai muncul. Kalau kemudian Imam Mahdi sudah lahir ada di sini, bisa jadi dia diserang. Makanya hal seperti ini mungkin hanya lelucon saja. Dan ya semoga kaum muslimin tidak percaya dengan lelucon-lelucon seperti ini. Berarti kalau ada yang ngaku saya lah Imam Mahdi, itu lebih ngawur lagi. Wah, lebih ngawur lagi. Ustaz, kalau kita bicara tadi tanda kiamat, sumber kiamat, para ulama dari riwayat Ustaz, mungkin kurang canggih Ustaz ya. Gimana kalau mungkin belakangan ada yang bilang ini sumbernya dari mana Ustaz kok bilang besok kiamat, tanggal sekian kiamat? Referensinya dari makhluk goib. Kan kita bicara kiamat tuh hari goib ya Ustaz ya, atau sesuatu yang goib. Nah, ini yang ngasih tahu siapa? Makhluk goib. Jadi kan lebih yang dimaksud makhluk gaib siapa? Malaikat? Jin Ustaz. Jin. Jin Ustaz. Masya Allah. Kita kan enggak connect sama malaikat Ustaz, enggak bisa ngobrol sama malaikat. Tapi kalau jin bisa ngobrol. Mungkin ada yang lagi ngeruqyah kemudian kerasukan ya, kesurupan. Dia ngomong, "Pak, tanggal 25 Januari kiamat," misalnya gitu. Nah, ini kan valid Ustaz. Yang ngomong orang goib, makhluk goib, yang diberitakan juga sesuatu yang goib. Bisa nggak kita ambil Ustaz referensi ini? Atau jin kan juga ada yang soleh Ustaz. Maksudnya ya jangan jin-jin yang kafir Ustaz. Jinnya juga ada yang taat, ada yang bertakwa. Kan kalau jin yang bertakwa nggak mungkin ngawur Ustaz ngomongnya. Ini gimana? Kita diberi kaidah oleh Allah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik menyampaikan berita, maka fatabayyanu, perjelaslah, fatathabbatu, cari validitasnya, buktikan kalau berita itu benar. Jin merasuk ke manusia, ganggu nggak ya? Ganggu. Sehingga dia jin fasik. Kita bisa pastikan jin yang masuk ke jasad manusia itu jin fasik, karena dia ganggu. Kalau dia jin soleh, jin yang baik, pasti dia akan menghindar perbuatan seperti ini, tidak akan dia lakukan. Bukti bahwasanya dia adalah jin yang fasik, jin yang jahat ketika dia ganggu manusia. Baik. Kemudian berita dari jin, dari mana dia pastikan itu valid? Lucu jadinya. Kalau kemudian riwayat tidak diterima dan dianggap tidak canggih, malah dia beralih ke jin. Anda kalau mau jadi korban orang yang pendusta, silahkan. Ada orang yang jelas-jelas berdusta, dia mau percaya. Itu kan korban pendusta. Dan korban pendusta hanya orang yang tidak menggunakan logikanya untuk berpikir. Saya tahu dia ini berdusta, tapi saya percaya. La haula wala quwata illa billah. Dan jin itu punya karakter pendusta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin yang mencuri bahan makanan. Kemudian jin ini memelas, tolong kasihani saya punya keluarga. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Di malam yang kedua dia datang lagi, ditangkap lagi, memelas lagi. Dan dia bilang saya butuh dan seterusnya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Abu Hurairah menyampaikan tentang kejadian itu. Kata Nabi SAW, saya rejik, dia akan kembali. Dia akan kembali. Kemudian benar kembali lagi di malam yang ketiga. Ditangkap. Nah, kali ini Abu Hurairah tidak akan memaafkan. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah SAW.
Akhirnya dia tidak memelas lagi, tapi dia menyampaikan kepada Abu Hurairah, akan aku ajarkan kepada kamu satu bacaan yang jika kau baca sebelum tidur, kau tidak akan diganggu, kau akan dijaga sampai pagi. Bacaan itu adalah ayat kursi. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, lalu kata Rasulullah SAW, Sadaqa wa huwa kadhub. Kali ini dia benar, meskipun dia itu pendusta. Sehingga yang jelas-jelas bisa dilihat, bisa ditangkap oleh Abu Hurairah. Karena waktu itu jin berubah wujud jadi makhluk yang punya fisik, yang bisa ditangkap oleh manusia. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, wa huwa kadhub. Meskipun aslinya dia pendusta. Padahal dia mengajarkan sesuatu yang benar kepada Abu Hurairah tentang kalimat ayat kursi. Sadaqa wa huwa kadhub. Kali ini dia benar, meskipun dia aslinya pendusta. Maka dari sini kita punya pelajaran berharga. Informasi dari jin untuk hal yang kita tidak bisa mengetahui apakah itu valid atau tidak, pada asalnya tidak bisa diterima. Maka tidak ada sejarahnya para ulama dapat hadis dari hasil riwayat jin. Bukhari, Muslim, maupun Ashabus Sunan, Sunan An-Nasai, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Siapa nama ulama yang kalian kenal, yang kalian muliakan? Kemudian beliau nulis hadis, Haddatsani al-jinni. Ada seorang jin yang menyampaikan hadis kepadaku. Dan jin ini umurnya panjang. 200 tahun yang lalu dia masih hidup sehingga ketemu Rasulullah SAW. Betapa pendeknya itu sanadnya ya. Berarti jin ini sahabat. Kemudian dia menyampaikan hadis kepadaku, ditulis. Mana ada seperti itu diterima dalam ilmu hadis. Anda kalau menyampaikan seperti ini akan diketawain oleh seluruh ulama sedunia. Sampaikan itu depan umum. Haddatsani al-jinni. Saya mendapatkan informasi dari jin yang umurnya 1500 tahun. Berarti ketemu Rasulullah SAW. Lucu nanti jadinya. Dan kalau bicara agama jangan lucu-lucu ya. Karena lelucon dalam masalah agama itu tidak boleh.